warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kreatif, perkenalkan, saya Hartika Delvia, guru SD Negeri 27 Sigurung, Kecamatan Lekubasu, Kabupaten Agam. Pada misi kali ini, saya akan berbagi cerita praktik baik, implementasi P5, dan pameran karya. Apa jadinya ya, kalau anak-anak SD jadi solusi masalah di sekitar mereka? Di sekolah kami, P5 bukan hanya sekedar teori kelas saja, tapi sebuah pengalaman nyata yang penuh tantangan dan inspirasi. Melalui tema kewirausahaan, kami mengembangkan proyek inovatif bertajuk Bos Cilik yang dirancang menggunakan pendekatan berbasis proyek. Dengan alur temukan, bayangkan, lakukan, bagikan, dan refleksi, siswa diajak untuk menggali kreativitas, menjalin kolaborasi, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kuat. Proyek ini mengubah pembelajaran menjadi perjalanan luar biasa menuju solusi nyata isu di sekitar mereka. Cerita ini dimulai ketika mereka menemukan isu sederhana di lingkungan mereka, yaitu minimnya jajanan sehat. Tapi mereka tidak berhenti sampai di sana. Melalui P5, mereka mengubah masalah menjadi peluang dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Dari riset lapangan, observasi, wawancara, diskusi, hingga menciptakan produk lokal berkualitas, para bos cilik ini membuktikan bahwa mereka bisa menjadi agen perubahan. Dan puncaknya, pada sebuah pameran karya yang memamerkan perjalanan luar biasa mereka dalam menyelesaikan isu di sekitar. Nah, penasaran kan bagaimana mereka melakukannya? Yuk saksikan cerita inspiratif ini. Pada tahap temukan, proyek ini dimulai dengan mengajak siswa menemukan dan memahami isu di sekitar mereka. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, saya memulai dengan pemantik berupa gambar dan video tentang jajanan tidak sehat, seperti makanan berwarna mencolok atau terlalu manis. Saya mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Apakah jajanan ini aman untuk tubuh kita? Mengapa banyak orang tetap memilihnya? Diskusi ini mendorong murid untuk mengamati kebiasaan jajanan di sekitar mereka. Selanjutnya, saya memandu murid merancang dan melakukan eksplorasi isu. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk melakukan eksplorasi tentang jajanan yang ada di lingkungan mereka. Apa yang sering dibeli oleh anak sekolah? Tiap kelompok diberikan tugas observasi lapangan, mengamati jajanan yang dijual di lingkungan sekolah, dan wawancara kepada pedagang jajanan lokal dan petani ikan lokal, karena ini menjadi potensi unggulan kampung kami. Hasil eksplorasi mereka didiskusikan di kelas. Siswa berdiskusi dan menyimpulkan bahwa jajanan tidak sehat adalah isu utama yang perlu diselesaikan. Masalah ini menjadi dasar untuk mengembangkan proyek Bos Cilik, berani olah snack, cemilan inovatif, lahirkan inspirasi kekinian yang bertujuan menciptakan jajanan sehat berbasis lokal. Proses ini tidak hanya menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka. Apa isu yang ditemukan di lapangan? Jual makanan tidak sehat. Bagus. Oke, Nana Ibu semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita
Pada tahap bayangkan, setelah menemukan masalah, siswa didorong untuk mengembangkan ide-ide sultan. Dengan semangat membara, siswa mulai brainstorm ide cemilan berbahan lokal dan hasilnya bikin wow. Dari ide-ide yang kalian tampilkan ini, diskusikan di kelompoknya apa yang paling bisa dibuat. Oke? Bisa? Tentukan apa yang akan kamu buat nanti makanannya. Dan pertemuan berikutnya nanti baru kita melakukan praktek memasaknya. Siapkan alat dan bahan. Catat alat dan bahannya, bagaimana nanti cara membuatnya. Bisa? Oke. Diskusikan sebentar di kelompoknya. Tim 1 membuat kue sapi modern 2 rasa, coklat dan original, dan rujak segar. Tim 2 membuat kue bawang kriuk dan es lumut coklat. Tim 3 membuat peyek rinua crispy dan pempek ikan inovatif. Tim 4 membuat keripik pisang milenial dan es kelapa kekinian. Semuanya dari bahan yang lokal dan alami. Tidak boleh pakai bahan pengawet. Oke, foto sebentar lagi. Foto hari apa yang dibuat? Rujak dari buah-buahan alami, kue sapi makanan tradisional Minangkabau daerah kita. Kue sapi satu rasanya. Rasa apa saja? Nah, rasa coklat dan kuning. Nah, kelompok siapa lagi? Kelompok tani apa yang dibuat? Berarti makanannya pie rimua. Berarti rimua kan Sumatera Barat. Oke, anak ibu, hari ini kita akan mendesain logo untuk produk makanan yang akan dibuat. Sebelumnya anak-anak ibu sudah bisa membuat dengan Canva. Ini bagus, sudah bisa. Bayangkan snack ini hari gambar desain logo super unik dan packaging yang kekinian. Keren banget kan? Ya. Temannya desain logonya, wow. Sudah pintar semuanya. Masing-masing kelompok sudah disiapkan logonya. Lihatkan ke kamera. Oke, kelompok ini mana? Ini udah? Udah. Ya, anak ibu. Nanti logonya di-download. Setelah di-download, dicetak. Bisa mencetaknya, nak? Nah, dicetak besok, ditempel pada makanannya untuk agar pembeli tertarik dengan makanan, menandakan produk kita sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap paling seru, yaitu lakukan. Yuk, aku ceritain bagaimana murid-muridku mempraktikkan proyek mereka. Ali siap? Ya. Alat dan bahan lengkap? Kelompok Nurul lengkap? Alat dan bahan? Kelompok Bira? Semua alat dan bahannya? Kelompok Alif lengkap? Alat dan bahan? Kaca cara membuatnya sudah tahu? Semua modal sudah dicatat? Yuk kita praktekkan. Anak ibu mau bikin apa ini anak ibu? Apa saja bahannya anak ibu? Apa saja anak ibu? Pertama, memandu murid mempraktikkan proyek. Di tahap ini, kita pastikan semua kelompok siap beraksi. Mulai dari bahan-bahan seperti ikan, rinua, tepung, pisang, dan lain-lain. Guru, kepala sekolah, sampai perwakilan murid ikut bantu memastikan semuanya lancar. Biar makin jelas, murid-murid diajarkan langkah-langkah satu persatu. Misalnya, kelompok yang bikin keripik pisang, gimana cara iris pisang, goreng dengan suhu pas, sampai taburi bumbu biar makin lezat. Kalau
bentuknya lebih rumit, kayak pempek ikan ataupun peyek rinua, Guru kasih demo dulu cara bikin adonan dan bentuknya. Setelah itu, murid-murid coba sendiri. Seru banget kan? Yang kedua, memandu murid berkolaborasi. Nah, di sini teamwork mulai diuji. Guru bantu membagi tugas di setiap kelompok. Ada yang fokus ke produksi, ada yang tugasnya mengemas produk biar kelihatan rapi dan menarik. Ada juga loh tim yang kreatif banget, tugasnya bikin logo dan desain branding pakai stiker atau kertas cetak. Nah, guru dan wali murid tetap standby loh buat bantu kalau ada yang bingung. Intinya, kolaborasi itu kuncinya. 3. Memandu murid berpikir kritis dan problem solving. Tantangan pasti ada, tapi justru di sini murid-murid belajar berpikir kritis. Dari setiap masalah, murid belajar untuk terus mencari solusi. Keempat, mengidentifikasi dampak proyek. Setelah produk jadi, kita refleksi nih. Guru mengajak murid untuk berdiskusi. Apa manfaat dari produk yang dibuatnya dan gimana inovasinya. Nah, lihat kan, di tahap lakukan ini, murid nggak cuma bikin produk loh, tapi juga belajar kerjasama, berpikir kreatif, dan mengatasi masalah. Proyek ini ngajari mereka sesuatu yang lebih dari sekadar tugas sekolah. Halo semuanya, yuk aku ajak ke tahap berikutnya dalam proyek ini, yaitu bagikan. Di tahap ini, kita nggak cuma belajar, tapi juga unjuk karya ke seluruh komunitas sekolah. Siap? Let's go! Pertama, memandu murid menyusun pengalaman dan dampak proyek. Tahap pertama, kita susun dulu cerita seru perjalanan proyek ini. Guru membantu murid-murid mendiskusikan apa saja yang sudah mereka lalui, dari mulai menemukan masalah, proses produksi, sampai ke dampaknya. Yang kedua, memandu murid mempresentasikan proyek. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, panen karya. Setiap kelompok menghias stand mereka dengan tema produk masing-masing. Ada poster, bahan baku, sampai produk jadi yang siap ditampilkan. Presentasinya diatur giliran, jadi semua kelompok punya kesempatan untuk cerita. Murid menggunakan alat peraga biar pengunjung makin paham sama karya mereka. Dan pasti semua murid tampil semangat dong. Pada tahap bagikan ini, siswa memamerkan hasil karya mereka kepada semua pengunjung. Mereka tidak hanya menunjukkan produk, tetapi juga berbagi pengalaman, pembelajaran, dan dampak yang telah mereka capai. Dengan penuh percaya diri, mereka mempresentasikan proses dari awal hingga akhir, termasuk bagaimana mereka menghadapi tantangan dan belajar dari setiap langkahnya. Tidak lupa, mereka juga menerima umpan balik dari pengunjung untuk menyempurnakan karya mereka. Panen karya ini gak cuma seru, tapi juga bikin murid percaya diri, kreatif, dan makin jago komunikasi. Yuk, lihat dan saksikan tahap terakhir, refleksi.
Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir yang gak kalah penting, refleksi. Yuk kita lihat bagaimana murid-murid merefleksikan perjalanan, pembelajaran, dan dampak proyek mereka. Proyek ini ditutup dengan refleksi mendalam. Siswa diajak untuk merenungkan perjalanan mereka. Apa yang telah mereka pelajari, dampak apa yang telah mereka capai, dan bagaimana mereka bisa menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga mendiskusikan rencana tindak lanjut untuk menjaga semangat kewirausahaan dan inovasi dalam kehidupan mereka. Di sini, siswa saling mendukung dan belajar dari cerita teman-teman sehingga suasana jadi hangat banget. Di akhir proyek, kami mengajak murid melihat kembali perjalanan luar biasa mereka. Apa yang mereka pelajari? Bagaimana mereka menghadapi tantangan? Apa dampaknya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar? Mereka juga bikin rencana tindak lanjut loh. Salah satunya adalah mempromosikan snack mereka di media sosial. Siapa tahu jadi bos cilik benaran kan? Merefleksikannya, ya kepada Rizky dipersilakan. Yang lain didengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah hasil refleksi dari kelompok kami. Tantangan sebelum memulai kegiatan hari hujan dan jalanan menjadi becek. Tantangan terbesar saya adalah saat menghadapi pelanggan. Yang saya pelajari adalah saya belajar bahwa berbisnis bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, namun juga Kenapa proyek ini spesial? Karena ini bukan sekedar bikin cemil. Ini tentang melahirkan inspirasi baru, menanamkan karakter profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya, menanamkan jiwa kewirausahaan, dan menunjukkan bahwa anak-anak kita bisa jadi agen perubahan. Yuk dukung bos cilik kita dengan like, share, and komen di video ini. Bareng-bareng kita ciptakan generasi kreatif, inovatif, dan menginspirasi bersama Wadah Inspiring Teacher 2024. Inilah kisah bos cilik. Dari mimpi kecil hingga berdampak besar. Ini bukti nyata bahwa kreativitas, kolaborasi, dan semangat gotong royong bisa menciptakan perubahan. Kami percaya bahwa langkah kecil hari ini merupakan pijakan menuju masa depan yang lebih cemerlang. Nah, jangan berhenti sampai di sini. Mari kita berinovasi, berkarya, dan berbagi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.